Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau berbagi tips tentang bagaimana cara memilih mobil bekas tapi masih layak pakai, dan bagaimana caranya mengidentifikasi bahwa mobil tersebut masih layak digunakan dan dibeli oleh teman-teman. Memang susah-susah gampang ya nyari mobil matic yang bekas dan berkualitas, itu emang nggak gampang. Nah, di sini saya coba mau berbagi berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi di sini ada 5 komponen yang teman-teman harus cermati, dan ini tipsnya simpel banget. Artinya teman-teman yang nggak paham mesin juga bisa mengidentifikasi ini. Jadi jangan di skip, tonton terus videonya. Yang pertama, cek kondisi bodi ya. Artinya bodi-bodi itu biasanya memang sudah ada beberapa perbaikan di mobil-mobil second ya, entah itu sudah didempul atau dicat ulang dan lain sebagainya. Nah, cara identifikasinya gampang banget. Teman-teman bisa cek keseluruhan, itu listnya masih presisi atau enggak, masih lurus atau enggak, atau ada yang melengkung sedikit atau enggak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa ketok-ketok di bagian sisi bodi mobil. Itu kalau misalnya masih kaleng, masih orisinil, itu suaranya agak sedikit keras. Tapi kalau memang sudah pernah ada perbaikan, baik itu didempul dan lain sebagainya, itu begitu diketok tuh suaranya beda banget. Dan yang pasti antara kaleng dengan sisi plastik itu pasti suaranya nggak sama. Nah, mungkin itu dari sisi bodi. Terus teman-teman bisa buka pintu. Di balik pintu itu ada garis yang menandakan bahwa pintu itu belum pernah diperbaiki. Itu baik pintu depan, belakang, bagasi maupun dari sisi kap mesin. Teman-teman bisa cek, di situ ada garis tipis, memang nggak terlalu kelihatan. Terus kalau dipencet tuh kayak ada sedikit bahan karet, tapi itu bukan karet. Di situ bisa menandakan bahwa itu masih orisinil bawaan pabrik gitu. Oke, yang kedua, di sini saya akan bahas mengenai sisi mesin ya. Mesin yang sehat itu dia tuh nggak bunyi, dan lagi nggak ada suara-suara aneh yang berisik dan lain sebagainya. Caranya gampang banget ngeceknya. Teman-teman hidupin mesinnya, tapi jangan pernah hidupkan AC. Pertama itu jangan pernah hidupkan AC. Hidupin mesin tapi jangan hidupin AC. Nah, di situ teman-teman lari ke belakang, cek di knalpotnya. Kalau memang ada air yang keluar menetes, itu udah pasti mesinnya itu sehat. Nah, itu air itu kondensasi dari mobil yang dipanasin ya, kecuali kalau memang mobil itu sudah dipanasin dari awal atau sebelum teman-teman ngecek mobil itu. Tapi kalau misalnya airnya banyak, itu ya udah pasti itu mobil bekas kebanjiran. Oke. Nah, terus di situ cek juga getaran mesinnya. Kalau memang mesin itu selain bunyi, itu dia bergetar kencang banget getarannya, itu udah nggak umum ya. Ya minimal kalau memang ada getaran sedikit, itu mungkin bisa jadi itu dari mounting engine mountingnya. Itu paling ya teman-teman bisa ganti itu kisaran kurang lebih 350 sampai ya 600-an lah per satu engine mounting, tergantung jenis mobilnya. Yang ketiga kita akan bahas di sisi transmisinya, maticnya ya. Cara ngeceknya tuh gampang banget. Jadi di situ teman-teman coba cek aja ketika mau mindahin gigi itu keras atau enggak, antara dari P ke R atau ke N atau ke D dan lain sebagainya. Itu coba teman-teman terus pindah-pindahin. Sama yang pasti teman-teman pada saat mindahin tuas transmisi itu, pastikan cek juga di indikator dashboard
itu sensornya itu sesuai atau enggak. Jadi maksudnya ketika teman-teman mindahin tuasnya itu ketika dari P ke R misalnya itu sesuai di sensor ininya tuh sesuai, jadi nggak ada delay dan lain sebagainya. Nah itu berarti transmisinya masih oke. Itu cara ngeceknya yang pertama. Terus udah gitu yang kedua, teman-teman coba tes jalankan, jadi pindahin ke transmisi D itu teman-teman coba jalanin itu tanpa menginjak gas, dan yang pasti dalam kondisi tanpa menghidupkan AC ya. Kalau misalnya dia jalan tanpa diinjak gas itu berarti udah transmisinya masih responsif. Yang terakhir itu kita akan bahas masalah AC-nya. AC-nya tuh masih dingin atau enggak, masih normal atau enggak. Cara ngetesnya itu gampang banget, hidupin aja. Teman-teman bawa itu ke suatu tempat yang terik matahari itu menyengat banget, itu terik banget, itu teman-teman hidupin AC tapi tanpa nginjek gas. Kalau memang dalam suasana terik itu AC-nya dingin, nah itu berarti masih normal. Dan udah gitu perhatikan bunyi atau suara dari kipas tambahannya. Di situ otomatis kompresornya juga itu masih fungsi atau enggak. Maksudnya ketika dia dingin tuh biasanya kompresor AC itu mati sendiri. Nah nanti dia akan otomatis hidup lagi. Oke. Nah kalau kelima-limanya sudah masuk dalam kriteria oke, nah berarti mobil itu layak dibeli. Tapi kalau ada 3 dari 5 itu tidak memenuhi persyaratan, lebih baik jangan dibeli. Tapi kalau memang teman-teman punya budget lebih untuk ngedandanin itu atau punya bengkel referensi sendiri untuk memperbaiki itu, ya monggo aja. Nah, itu aja tadi tips singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.